Thank you Aris dan juga Dila. Pertama-tama kita harus kasih 2 jempol dulu untuk penangkapan sejumlah mafia bola di Indonesia. Lanjutkan. Dan selanjutnya kita ke PSM Makassar yang memperkenalkan 8 pemain anyar termasuk 2 pemain asingnya. Dan nggak mau ketinggalan ada juga Borneo FC yang juga memamerkan 6 pemain barunya musim ini, termasuk merekrut kembali Terence Puhiri yang sempat bermain di klub Thailand. PSM Makassar akhirnya resmi memperkenalkan 8 amunisi barunya untuk menyambut musim baru. Dari 8 pemain tersebut, 6 pemain berstatus sebagai pemain lokal, sementara 2 sisanya adalah pemain asing. Para pemain lokal yang diperkenalkan pihak manajemen di salah satu hotel di Makassar pada Senin malam kemarin berasal dari 2 klub berbeda, yakni Bayu Gatra, Beni Wahyudi, Munhar, dan Heri Prasetyo yang berasal dari Madura United, serta Yandi Sofyan dan Taufik Hidayat dari Bali United. Ke-6 pemain ini direkrut sesuai standarisasi yang diinginkan pihak manajemen dan tim pelatih. Ya, mungkin suatu kebanggaan ya bisa bergabung di sini menjadi keluarga besar di PSM ini. Ya PSM tim besar, dia yang selalu mempunyai target cukup besar setiap kompetisi. Itu alasan saya bermain di Makassar. Sementara 2 pemain asing yang direkrut adalah Iro Markkanen yang berasal dari Finlandia dan berposisi sebagai penyerang, serta Aaron Michael Evans, pemain berpaspor Australia yang bisa berposisi sebagai bek ataupun gelandang bertahan. Bergabungnya 8 pemain baru ini melengkapi skuad tim asal Sulawesi Selatan, mengingat sebelumnya ada 18 pemain lama yang dipertahankan pihak manajemen. Selain bakal berkompetisi di ajang Liga 1 dan Piala Indonesia, di tahun 2019 ini pasukan Ramang bakal bermain di ajang Piala AFC sebagai perwakilan Indonesia setelah di Liga 1 musim lalu mampu finish di posisi runner-up. Kontestan Liga 1 lainnya, Borneo FC juga baru saja umumkan peresmian kontrak 6 pemain anyarnya. Ke-6 pemain tersebut adalah Terence Puhiri, Firdaus Ramadan, Asri Akbar, Vicky Pasamba, Alfonsius Kelvan, dan Makarius Frederick Suruan. Dari 6 pemain tersebut ada 2 nama yang paling menarik perhatian, yaitu Terence Puhiri dan Asri Akbar. Terence yang sebelumnya sempat berstatus sebagai pemain Borneo FC pada musim 2017, sempat dipinjamkan selama 1 musim ke klub Thailand Port FC. Namun pemain asal Papua tersebut jarang dimainkan dan memutuskan untuk kembali membela skuad Pesut Etam. Sementara Asri Akbar adalah pemain yang turut berjasa membawa tim ibu kota Persija Jakarta meraih gelar juara Liga 1 tahun 2018 lalu. Namun hingga kini Borneo belum didampingi pelatih barunya asal Italia Fabio Lopez yang diketahui masih berada di negaranya. Nah, kalau kita lihat ada 8 pemain baru PSM Makassar, ada 1 nama yang kiprahnya paling dinanti, yaitu Ero Markkanen yang pernah bermain untuk tim muda Real Madrid Castilla, dan walaupun hanya tampil di 10 pertandingan saja ya, dan dia juga pernah punya caps untuk timnas Finlandia sebanyak 18 kali dengan kontribusi 1 gol. Semoga bisa memberikan kualitas untuk liga kita. Dan sementara CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin, menargetkan pemain barunya ini bisa cetak 10 gol di setengah musim pertamanya. Sementara juga ada info baru lainnya bahwa pemain anyar Yandi Sofyan resmi mundur dari skuad Juku Eja karena faktor alasan keluarga. Masih dari sepak bola dalam negeri, juara bertahan Liga 1 Persija Jakarta resmi perkenalkan pelatih anyar untuk arungi kompetisi tahun 2019. Sosoknya tidak asing lagi bagi Jackmania, yes, dia adalah Ivan Kolev. Pelatih asal Bulgaria Ivan Kolev resmi diumumkan tim ibu kota Persija Jakarta sebagai pelatih baru mereka melalui akun Instagram klub. Pelatih yang juga pernah menangani timnas Indonesia ini dikontrak selama 1 tahun hingga Januari 2020 mendatang. Sampai di Jakarta, Kolev langsung memantau sesi latihan Persija di lapangan PSAU Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, dan Kolev sendiri baru akan memimpin latihan skuad Macan Kemayoran pada hari Rabu 16 Januari mendatang. Bergabung dengan Persija jadi yang kedua kalinya bagi Kolev karena sebelumnya pelatih 61 tahun ini pernah menjadi arsitek Macan Kemayoran pada musim kompetisi 99-2000. Dan Kolev sendiri akan mulai debutnya dengan Persija pada 23 Januari pekan depan di ajang Piala Indonesia menghadapi Kepri 757 sebelum berlaga di ajang kualifikasi Liga Champions Asia pada 5 Februari mendatang. Nah, di edisi pertama bersama Persija nih, Ivan Kolev sukses membawa Persija menembus babak semifinal Liga Indonesia. Di edisi itu pula Bambang Pamungkas menjadi top skor Liga saat berusia 19-20 tahun. Sementara saat memegang timnas Indonesia, prestasi terbaiknya menjadi runner-up Piala Tiger tahun 2002. Ya, mudah-mudahan dia bisa mengikuti jejak Teko membawa Persija kembali juara ya. Tinggalkan tanah air, usai jeda kami akan kembali dengan informasi sepak bola Eropa termasuk rencana pensiun Peter Cech. Jadi tetap di Net 24. Kembali di Net 24, ada kabar mengejutkan datang dari sosok kiper veteran Peter Cech. Penjaga gawang milik Arsenal tersebut memutuskan pensiun dari lapangan hijau terhitung sejak penghujung musim nanti. Penjaga gawang asal Republik Ceko Petr Cech secara mengejutkan memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola.
Hal ini resmi diumumkan melalui akun Twitter pribadinya pada 15 Januari 2019. Meski begitu, Cech tidak akan meninggalkan Arsenal saat ini tetapi pada akhir musim, karena masih menghormati kontraknya yang akan baru berakhir pada Juli 2019 nanti. Di usianya yang kini telah menginjak 36 tahun, Cech memang semakin jarang mendapatkan menit bermain bersama The Gunners. Selain itu, keputusannya juga tak lepas dari kebugaran fisiknya yang semakin menurun. Tercatat sejak bergabung dengan Arsenal di musim 2015-2016 lalu, Cech hampir selalu dapatkan cedera di tiap musimnya dengan minimal habiskan waktu selama 28 hari untuk pemulihan. Apalagi The Gunners juga telah memiliki kiper pengganti asal Jerman yang berhasil mencuri perhatian Unai Emery, Bernd Leno. Hadirnya kiper Jerman ini memang sangat berpengaruh terhadap karir Cech. Sejak kedatangannya ke Emirates Stadium pada awal musim ini, Leno membuat sosok Cech hanya dipercaya untuk tampil sebanyak 7 kali di Premier League. Karir Cech bersama Arsenal memang tidaklah begitu cemerlang dalam hal pencapaian trofi. Ia hanya berhasil berikan 2 trofi minor yaitu FA Cup dan Community Shield. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan prestasinya bersama Chelsea, di mana ia mampu hadirkan 15 trofi dalam jangka waktu 11 tahun. Bersama Chelsea pula, ia berhasil raih berbagai penghargaan individu termasuk Best European Goalkeeper pada tahun 2005, 2007, dan 2008. Chelsea memang adalah klub yang membesarkan nama Peter Cech. Gabung pada tahun 2004, Cech langsung mencuri perhatian publik Inggris dan dunia lewat performa gemilangnya. Tak heran, Chelsea pula yang menjadi klub terlama yang pernah dibela kiper jebolan Akademi Victoria Pleasant ini sepanjang karirnya. Tak hanya dari segi prestasi, satu hal yang paling diingat dari seorang Peter Cech adalah helm pelindung yang menghiasi kepalanya. Helm ini mulai digunakan Cech pada Januari tahun 2007 lalu. Munculnya helm sebagai identitas baru Cech muncul usai dirinya alami benturan serius dengan pemain Reading Stephen Hunt pada Oktober 2006. Saat itu, laga yang baru berjalan sekitar 20 detik, Cech bahkan hampir saja kehilangan nyawanya. Hal ini tak lepas dari dampak benturan yang membuat tengkorak kepala Cech alami keretakan. Sebelum putuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola, pemain kelahiran Pleasant ini telah lebih dulu putuskan untuk pensiun di level internasional bersama timnas Ceko pada tahun 2016 lalu. Kini dengan segala prestasi dan tragedi yang pernah menghiasi total 20 tahun karir profesionalnya, sosok Peter Cech tentu akan jadi salah satu penjaga gawang yang dikenang oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. DQM, Peter Cech. Sebenarnya kalau buat ukuran usia, Peter Cech masih belum ada apa-apanya sama usianya Buffon ya. Tapi mungkin faktor kondisi kebugaran termasuk katanya tadi suka cedera yang akhirnya membuat Peter Cech untuk memutuskan pensiun dari lapangan hijau. Oke, kita beralih ke lanjutan matchday ke-22 Premier League. Manchester City menjaga persaingan dengan puncak klasemen Liverpool usai raih poin penuh saat menjamu Wolverhampton. The Citizen berhasil menang 3 gol tanpa balas atas The Wolves. Tampil dominan 76% penguasaan bola sepanjang laga, anak asuhan Pep Guardiola juga mampu unggul cepat lewat gol Gabriel Jesus di menit 10. Nggak cukup 1 gol, di laga ini Jesus berhasil cetak brace lewat eksekusi penalti di menit 39. Tambahan 2 gol ini buat Jesus sudah cetak 7 gol hanya dalam 3 penampilannya di tahun 2019. Dan jumlah gol Jesus di tahun 2019 ini bahkan lebih jumlah total gol yang dilesakan satu tim Liverpool dalam periode yang sama. Karena setelah pergantian tahun, The Reds baru cetak 3 gol dari 3 laga. Bahkan ia juga melampaui jumlah gol Manchester United dengan 5 gol dan Chelsea 4 gol. The Citizen pun memantapkan kemenangan setelah bek tim tamu Conor Cody cetak gol bunuh diri di menit 78. Dan gak hanya raih poin penuh, laga ini juga spesial untuk gelandang mereka David Silva. Bermain selama 62 menit di laga ini menjadikannya sebagai pemain City dengan penampilan terbanyak di Premier League, yakni 267 laga. Ia melewati catatannya Joe Hart, Vincent Kompany, Richard Dunn, dan Yaya Toure. Karena dalam 267 laga Premier League tersebut, mantan pemain Valencia ini sukses merasakan total 54 gol dan 90 assist untuk The Citizen. Di luar itu, kemenangan ini semakin memperketat perebutan gelar juara karena The Citizen hanya selisih 4 poin saja dari pemuncak klasemen sementara Liverpool dan unggul 5 poin dari Tottenham Hotspur di peringkat ketiga. We cannot play the games against Liverpool, so we cannot do anything about their own games. They belong to them. Only we can do is win our games. We spoke many times in the last hours with our players, so we cannot control what they do. We can control what we can do. And the only way to put that is being there. Being there, and maybe one day they fail and try to be in there. But it's pretty sure if we don't win, they will be champion. So that's why you have to put pressure in winning our game. Jadi kalau ngebahas City lawan Wolverhampton tadi udah jelas ya hasilnya telak. Nah yang seru itu adalah pro kontra terkait tackle Willy Boly yang berbuah kartu merah dari wasit.
Jadi berdasarkan mantan wasit ternama Premier League Mark Clattenburg, Boli seharusnya bisa terhindar dari kartu merah atas terjangan kakinya kepada Bernardo Silva. Menurut Clattenburg, wasit Craig Pawson yang bertugas harusnya mempertimbangkan bahwa Boli memenangkan bola terlebih dulu sebelum mengenai kaki Silva. Walaupun dalam situasi lain ini bukan jaminan tidak di kartu merah. Tapi dalam kasus Boli, kakinya tetap berada di bawah alias tidak terangkat naik hingga mengenai ankle Silva, bukan di atasnya, bukan tulang kering atau lebih tinggi. Karena dalam kasus ini Clattenburg bilang jika kakinya berada di atas ankle itu artinya kartu merah, sementara jika ankle ke bawah kartu kuning. Selain itu, Boli dianggap memang lebih dulu berada di posisi tersebut dan tidak mungkin mengelakkan kakinya lagi, atau dengan kata lain memang ini tidak disengaja ya untuk mencederai Bernardo Silva. Nah, bisa dilihat itu tackle-nya, memang Boli sudah mengenai bola terlebih dulu, cuman memang keputusan wasit tetap mutlak ya. Dan selain tackle Boli, Clattenburg juga menanggapi keputusan wasit memberikan penalti untuk City yang dianggap sudah benar. Ryan Bennett lancarkan tackle dengan kaki yang salah dan mengenai lutut Raheem Sterling. Sementara Sterling tengah berlari dan kontak fisik seperti itu membuatnya terjatuh. Menurut Clattenburg, terlepas dari reputasinya Sterling yang suka diving, jelas itu adalah penalti untuk City yang akhirnya memang bisa dimanfaatkan oleh City untuk jadi gol. Bisa kita lihat sendiri, memang posisinya memang Sterling sudah lebih diuntungkan dan lututnya tersandung oleh Ryan Bennett. Beralih ke tim rival kota Manchester United, sang kiper David De Gea yang lagi menarik perhatian dunia lewat penampilan solidnya lawan Tottenham akhir pekan lalu, ternyata masih belum juga menemui kesepakatan kontrak dengan United terkait kontrak barunya. Jadi mantan kiper Atletico Madrid ini sebenarnya sudah menyatakan kecintaannya kepada The Red Devils dan ingin melanjutkan komitmennya di Old Trafford untuk jangka panjang pastinya. Tapi hingga saat ini De Gea masih menunggu tawaran yang cocok di hati dari manajemen United. Penampilan kokoh lawan Spurs yang mencatatkan 11 penyelamatan dalam satu laga dan membuat jadi kiper dengan penyelamatan terbanyak dalam satu laga musim ini. Dengan penampilan tersebut, manajemen United pastinya tak ingin kehilangan talenta kiper yang disebut sebagai satu kiper terbaik di dunia ini. Kontrak De Gea sendiri bakal berakhir di penghujung musim, tetapi United memiliki klausul perpanjangan 1 tahun tambahan di kontraknya yang bisa menahan De Gea hingga tahun 2020 dan menjauhkan klub-klub bernegosiasi dengannya. Dan MU sebenarnya sudah menyampaikan proposal kontrak untuk kiper 20 tahun ini, tapi hingga kini belum ada kesepakatan yang terjalin. Dan kabarnya De Gea masih menunggu tawaran kontrak dengan gaji senilai 300.000 pound sterling atau setara 5,4 miliar rupiah per pekan, belum termasuk bonus. Nominal ini artinya naik 50% dari gaji sebelumnya yang berada di angka 200.000 pounds, tapi jumlah ini masih kalah dari gaji milik Alexis Sanchez yang mencapai 400.000 pounds. Wow, itu aja masih belum cukup ya. Tapi Sanchez bedanya jarang main, tapi De Gea gajinya 200.000 tapi selalu menjadi dewa penyelamatnya Manchester United. Nah, kalau ngomongin bursa transfer Januari, beberapa klub besar Eropa sudah gerak cepat nih untuk datengin pemain-pemain incaran mereka. Salah satunya adalah Alvaro Morata nih yang berpeluang besar kembali ke klub masa kecilnya Atletico Madrid. Bursa transfer musim dingin masih terbuka dan beberapa klub besar Eropa masih terus memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan pemain-pemain incaran mereka. Di antaranya tim ibu kota Spanyol Atletico Madrid yang dikabarkan semakin dekat untuk mendatangkan striker Chelsea Alvaro Morata. Kesulitan Morata beradaptasi di tanah Britania Raya dimanfaatkan Los Rojiblancos untuk mendongkrak lini serang mereka. Hingga saat ini, klub yang bermarkas di Wanda Metropolitano ini terus bernegosiasi dengan manajemen The Blues untuk mengamankan jasa mantan pemain Real Madrid ini. Chelsea membiarkan Morata hengkang jika Atletico setuju untuk mengeluarkan biaya pinjaman sebesar 8 juta pounds atau 145 miliar rupiah dengan kewajiban kontrak permanen di akhir masa pinjaman. Untuk menerima tawaran ini, Atletico masih mempertimbangkan untuk melepas salah satu pemain depan mereka yakni Gelson Martins dan Nikola Kalinic demi jasa Morata. Tidak hanya diinginkan Atletico, transfer ini juga sangat diinginkan oleh sang pemain. Bahkan agar bisa segera berseragam Atletico, Morata rela menerima potongan gaji dari yang ia dapatkan saat ini sebesar 9 juta pounds atau 163 miliar rupiah per musim di Chelsea. Bersama Chelsea, Morata memang tak mendapatkan jaminan menit bermain yang banyak. Bahkan sang pelatih Mauricio Sarri lebih senang memainkan pola false nine dengan menempatkan Eden Hazard sebagai ujung tombak. Situasi inilah yang membuat Atletico dianggap tepat untuk striker murni seperti Morata. Karena Los Rojiblancos selama ini dikenal sebagai klub yang cocok untuk para striker. Mereka selalu sukses mengorbitkan striker-striker hebat seperti Fernando Torres, Sergio Aguero, Radamel Falcao, Diego Costa hingga Antoine Griezmann yang merasakan penampilan terbaik bersama Atletico. Selama negosiasi Alvaro Morata berjalan, Chelsea pun kini telah banyak dikaitkan dengan beberapa striker incaran mereka. Salah satunya ialah striker AC Milan Gonzalo Higuain. Hingga saat ini, The Blues masih harus bernegosiasi dengan klub pemilik Higuain Juventus yang meminjamkannya ke AC Milan musim panas lalu. Demi bisa bernostalgia dengan mantan pelatihnya di Napoli Mauricio Sarri, Higuain bahkan telah mengajukan permintaan khusus ke manajemen untuk merealisasikan transfer ini. Kondisi ruang ganti yang tidak kondusif dikabarkan jadi alasan utama Higuain ingin meninggalkan AC Milan.
Bahkan di sesi latihan terakhir Milan jelang melawan Juventus di Italian Super Cup, Higuain terekam menekel keras sang pelatih Gennaro Gattuso. Walaupun tidak disengaja, namun media-media Italia langsung mengaitkan kejadian ini dengan keinginan Higuain untuk hengkang. Selain Higuain, The Blues juga telah memiliki alternatif lain di pos striker, yakni striker Bournemouth, Callum Wilson. Bersama Bournemouth, musim ini Wilson telah menyumbangkan 10 gol dan 6 assist dari 23 penampilan di semua kompetisi. Jumlah ini bahkan melewati jumlah gol striker milik The Blues Morata dan Olivier Giroud. Namun untuk mendatangkan Wilson, manajemen The Blues harus rela mengeluarkan 75 juta pounds atau 1,3 triliun rupiah. Keseriusan Chelsea dalam memburu Higuain pun turut memaksa AC Milan mulai mencari sosok pengganti. Nama striker Genoa Krzysztof Piątek pun jadi yang terkuat untuk mengisi pos tersebut. Manajemen Milan pun bahkan telah menggelar negosiasi awal dengan perwakilan Genoa. Rumor ini juga semakin panas karena sang striker kabarnya sudah setuju untuk hijrah ke San Siro di bursa transfer musim dingin ini. Namun masalahnya, Genoa tak ingin melepas Piątek setidaknya hingga musim 2018-2019 berakhir. Tidak hanya itu, Genoa pun menginginkan harga minimal 50 juta euro atau 800 miliar rupiah. Nominal ini jelas membuat Milan berpikir keras karena masalah financial fair play yang masih menghantui tim merah hitam tersebut. Sebagai catatan, Piątek memang tampil impresif musim ini yang juga menjadi musim debutnya di Serie A. Striker asal Polandia ini bahkan hanya kalah dari Cristiano Ronaldo dalam daftar top skor sementara Serie A. Ia sukses membukukan 13 gol dari 19 laga yang sudah ia mainkan. Usai jeda, jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi dari sepak bola Spanyol. Jadi tetap di Net 24. Kembali di Net 24, pelatih Al Real Santiago Solari ini emang sepertinya nggak butuh Isco di skema permainannya ya. Bahkan mereka tampil baik kalau Isco nggak main. Dan ini dia fakta data pendukungnya. Ditunjuknya Santiago Solari untuk mengisi posisi pelatih yang ditinggalkan Julen Lopetegui seolah jadi mimpi buruk untuk gelandang mereka Isco Alarcon. Di bawah Lopetegui, Isco selalu jadi andalan bahkan sejak Lopetegui menukangi timnas Spanyol. Namun kini situasinya justru berbanding terbalik. Sejak Solari menjadi pelatih, Isco belum pernah sekalipun turun sebagai starter di La Liga. 4 dari 8 laga terakhir bahkan ia hanya duduk di bangku cadangan dan tak bermain sama sekali. Ia hanya 2 kali turun sebagai starter dan itu pun bukan di ajang La Liga. Yang teranyar, bahkan Isco hanya jadi pemain cadangan saat El Real bertandang ke markas Real Betis akhir pekan kemarin. Padahal saat ini Los Blancos banyak ditinggal pemain karena cedera. Di lini tengah, Solari justru lebih percaya kepada pemain muda seperti Dani Ceballos hingga sosok Brahim Diaz yang baru mereka datangkan dari Manchester City. Sejauh ini, Isco total hanya mengumpulkan 140 menit bermain dalam 9 laga di La Liga. Situasi ini memang tak ideal untuk Isco yang notabene memiliki kualitas permainan yang luar biasa jika menengok di beberapa musim sebelumnya. Namun andai melihat dari statistik, keputusan Solari tak memainkan Isco pun bisa dibilang keputusan yang tepat. Di bawah asuhan Solari, Los Blancos selalu meraih kemenangan saat Isco tak bermain sama sekali, yakni 6 kemenangan dalam 6 laga atau 100%. Namun ketika Isco bermain, El Real hanya memiliki persentase kemenangan 63,3% saja. Los Merengues hanya berhasil menang 7 dari 11 laga saat Isco bermain di semua kompetisi. Dengan kondisi seperti ini, memang jalan terbaik untuk Isco ialah keluar dari Santiago Bernabeu. Apalagi banyak tim besar Eropa yang ingin menampung Isco, salah satunya raksasa Italia Juventus hingga Hawa Inggris Manchester City. Keseriusan sang juara bertahan Serie A bahkan terlihat dari gerak cepat manajemen yang telah membuka pembicaraan dengan pihak El Real. Tetapi masalahnya, Isco masih memiliki kontrak bersama Los Blancos hingga 2022 mendatang. Dan untuk membajak Isco, Juventus harus rela menebus klausul pelepasannya sebesar 700 juta euro atau 11 triliun rupiah. Masih terkait Real Madrid, ada rekor yang catat backnya nih, Sergio Ramos. Karena sumbangan golnya di ajang Copa del Rey membuat dia mengumpulkan 100 gol dalam karirnya. Dan berikut ini kita bahas pemain bertahan yang juga menjadi andalan dalam mencetak gol. Tapi informasi ini sekaligus mengakhiri Net 24 malam ini. Mewakili dua rekan saya, Aris Satya dan Dila Hantika. Saya Panji Suryono, sampai jumpa besok dan selamat malam. Urusan mencetak gol dalam sepak bola terkadang harapannya lebih dibebankan kepada striker atau para gelandang. Maka tidak heran jika harga pemain yang mengisi pos lini serang seringkali lebih mahal dibanding para pemain bertahan. Namun sejarah mencatat muncul beberapa nama pemain belakang yang menjadi andalan dalam urusan mencetak gol. Bahkan beberapa di antaranya mampu catatkan koleksi hingga 100 gol dalam karirnya. Pencapaian terbaru dicatat Kapten Real Madrid Sergio Ramos saat bermain di leg pertama babak 16 besar Copa del Rey musim ini.
Berhadapan dengan leganya, 1 gol lewat titik putih membuat koleksi gol Ramos menjadi genap 100 sepanjang karirnya. Dengan rincian 80 gol bersama Real Madrid, 17 bersama timnas Spanyol, serta 3 gol bersama Sevilla. Musim ini sendiri, bek 32 tahun tersebut telah cetak 7 gol di berbagai ajang. Dengan sisa musim yang masih panjang serta peran Ramos sebagai penendang penalti utama sejak kepergian CR7, bukan tidak mungkin ia akan memecahkan rekor golnya selama 1 musim. Catatan terbaiknya yaitu saat musim 2016-2017 di mana ia cetak 10 gol selama 1 musim. Terlebih 6 dari 7 gol Ramos di musim ini dicetak via titik putih. Namun raihan 100 gol Ramos bukan yang pertama dicatat oleh bek di dunia sepak bola. Setidaknya ada 5 bek sepanjang karirnya yang mampu cetak lebih dari 100 gol. Saat ini rekor gol terbanyak bagi seorang bek masih dipegang legenda Belanda Ronald Koeman. Bersama 5 klub dan timnas Belanda, total Koeman catatkan 253 gol untuk klub dan timnas Belanda. Bersama Barca, ia paling banyak catatkan gol dengan torehan 88 gol sepanjang 6 musim. Kemampuan eksekusi tendangan bebas yang baik menjadi salah satu faktor Koeman mampu catat hingga 200 lebih gol dalam karirnya. Pikiran tersebut sekaligus membuat rekornya sulit disamai atau bahkan dilewati bek manapun saat ini. Di belakang Koeman muncul legenda Argentina Daniel Passarella sebagai bek dengan catatan gol terbanyak. Salah satu pahlawan Argentina saat merebut juara dunia 1978 tersebut sukses cetak 175 gol sepanjang karir, dengan rincian 153 gol di level klub serta 22 gol bersama timnas Argentina. Bukan hanya memiliki kemampuan lebih dari situasi bola mati, Passarella juga tak jarang sumbangkan gol lewat situasi open play. Nama ketiga sebagai pencetak gol terbanyak ialah legenda Spanyol dan Real Madrid Fernando Hierro. Catatan golnya sepanjang karir menyentuh 163 gol, 134 gol di level klub serta 24 gol bersama timnas Spanyol. Ia pun masih tercatat sebagai bek dengan koleksi gol terbanyak bersama Madrid dengan 130 gol dan Spanyol 24 gol. Rekor tersebut masih bisa dikejar oleh Sergio Ramos di sisa karirnya. Terlebih Ramos belum putuskan pensiun bersama timnas. Selain ketiga legenda di atas, masih ada 2 pemain yaitu Graham Alexander dengan catatan 130 gol serta Steve Bruce dengan 113 gol. Namun terlepas dari catatan tersebut, Sergio Ramos menjadi satu-satunya bek aktif tersubur yang masih bermain hingga saat ini. Bukan tidak mungkin beberapa catatan gol di atas mampu dilampauinya. Dengan Ramos yang saat ini berusia 32 tahun dan belum ada penurunan performanya, ia pun berpotensi untuk berkarir di sepak bola profesional hingga 4 atau 5 tahun ke depan atau bahkan juga bisa lebih.